Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Padepokan Lokajaya yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan dini hari atau pagi hari ini, kebetulan baru pukul 12 lewat sedikit ya, saya ingin menyampaikan beberapa petunjuk-petunjuk terkait dengan detik-detik kehadiran atau kemunculan Al-Muntazar Imam Al-Mahdi. Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin menyimpulkan dari apa yang telah saya sampaikan selama ini ya, yang harus istilahnya itu yang harus kita jadikan sebagai referensi dalam bagaimana menilai, bukan menilai ya, bagaimana menentukan sikap kita atau meyakinkan diri kita untuk meyakini bahwa sosok yang nanti akan hadir itu adalah sosok Imam Mahdi. Saya pernah menyampaikan sebelumnya bahwa beliau pada saat saya diperjalankan ruh ya, atau perjalanan rohani saya, beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya saya suatu saat itu akan bertemu dengan beliau secara zahir ya. Wallahu a'lam kapan waktunya saya pun tidak tahu. Yang jelas saya hanya diberikan tugas untuk menyampaikan terkait apa yang perlu diketahui oleh umat akhir zaman, menyampaikan sesuatu yang belum pernah mungkin dijelaskan dalam satu riwayat atau mungkin dalam satu atau pengetahuan, bahkan literasi ya, karena literasi itu kan kebanyakan pendapat. Jadi beliau menggarisbawahi pada setiap apa yang disampaikan kepada saya selalu untuk meyakini kehadiran Imam Mahdi itu dengan iman, jangan dengan akal. Nah, tetapi ada satu cara ya yang bisa kita gunakan akal kita untuk menilainya atau untuk menentukannya, benar enggak nih apakah ini Imam Mahdi atau bukan. Nah, disitulah beliau menyampaikan beberapa bukti-bukti ya, bukti-bukti yang atau keilmuan-keilmuan yang dimilikinya itu, yang apabila suatu hari kita semua, Anda semua, saudara-saudara semua menjumpai atau mungkin viral nanti ya Imam Mahdi muncul, maka keilmuan-keilmuan yang dimiliki itu akan dapat dibuktikan secara nyata ya, atau mungkin beliau akan menyampaikannya kepada para umat akhir zaman nantinya. Ya tentunya nanti ya kita bukan punya kapasitas untuk menilai ya, karena sekali lagi kita punya ada Imam Mahdi sendiri, beliau itu adalah sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang tentunya langsung berguru dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Artinya beliau itu tidak berguru dengan manusia secara keilmuan kalau bahasa kenabiannya itu mukjizat ya. Tapi kalau Imam Mahdi saya nggak tahu nih menyebutnya apa nih, apakah mukjizat. Kalau karomah saya kira bukan ya, tapi yang saya menggunakan kata keilmuan saja. Jadi keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh Imam Mahdi itu 1000% tidak ada yang dimiliki oleh ulama manapun.
sehingga nanti tidaklah heran ketika ada banyak ulama yang pada akhirnya gugur keimanannya karena mereka merasa bahwa karena keilmuan yang dimiliki Imam Mahdi itu tidak ada di riwayat misalkan atau tidak ada di hadis misalkan, ya, maka banyak berguguran, jangankan manusia biasa ya, ulama sekalipun akan banyak yang berguguran ketika munculnya beliau Imam Mahdi. Nah, keilmuan itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak ada umat manusia manapun, bahkan konon Dajjal yang saktinya seperti apa gitu, Dajjal pun tidak bisa untuk mengaplikasikan atau membuktikan atau menunjukkan keilmuan yang nanti akan diklaim sama Dajjal, ya. Dia tidak akan bisa membuktikan keilmuannya Imam Mahdi seperti ilmu huruf, ilmu angka, ya, terus ilmu maqadir, ilmu asal usul penciptaan alam semesta, ya, terus ilmu waktu, terus tadi yang saya dapatkan pada hari ini, saya mendapatkan petunjuk lewat mimpi. Tadi saya sudah sampaikan ke Mas Surya, videonya saya buatkan langsung, saya kirim ke Mas Surya selaku pemilik channel YouTube Padepokan Lokajaya. Ini adalah ilmu yang saya sebut itu ilmu risalah, bukan berarti beliau membawa risalah, tetapi ya sebetulnya ya dikatakan menyempurnakan risalah, ya iya juga. Kenapa? Karena sosok Imam Mahdi ini adalah tajallinya Rasulullah Muhammad SAW dan juga tajallinya Allah SWT, pencerminannya baginda Nabi dan pencerminan Allah SWT. Maka kalau dikatakan menyempurnakan, saya kira masih bisa diterima. Nah, terus kemudian jika ada nanti muncul sosok manusia yang secara ruh menyampaikan kepada saya, tingginya itu di atas saya, ya, saya itu kan 164, 165 saya lupa. Beliau itu tingginya sekitar hampir 2 jengkal di atas saya, ya. Dia menunjukkan seperti ini, 2 ini gitu kan. Jadi sosok fisiknya itu, tingginya itu kurang lebih 2 jengkal di atas saya waktu disampaikan pada saat komunikasi di perjalanan ruh saya bertemu dengan beliau. Terus secara fisik lainnya yang saya bisa lihat itu waktu ditunjukkan oleh beliau, ini gambaran fisiknya itu, hidungnya itu memang lancip, mancung, tapi mancung-mancungnya orang lokal lah. Saya yakin orang Indonesia, orang beliau menyampaikan orang Indonesia kok Imam Mahdi itu. Jadi kalau yang mengklaim dari luar negeri itu jelas salah. Nah, lalu ciri lainnya apa? Ciri lainnya beliau, ya sebetulnya saya sudah lama ini tahu ini karena pada saat beliau kira-kira 2 bulan yang lalu beliau menyampaikan, sudah ada beberapa yang tahu ciri ini. Jadi beliau itu untuk mengucapkan huruf R atau ro itu tidak bisa sejelas seperti kita, ro gitu. Maaf ya, ini karena ini sensitif gitu. Tapi bukan juga seperti orang darat yang mengucapkan R atau ro atau ra gitu ya. Jadi di situ itu ciri secara tambahannya ya, yang sebetulnya saya udah beberapa bulan yang lalu disampaikan, cuman saya lupa untuk menyampaikan ke pada saat live atau dijadikan sebagai narasumber dari Padepokan Lokajaya ini. Tapi itu tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah secara keilmuan tadi. Nah, kembali lagi, beliau sendiri itu nanti itu akan muncul mendampingi
sosok sang pemimpin Nusantara, raja atau presiden atau apapun lah, saya nggak tahu. Yang jelas kalau saat ini kan, kalau Indonesia kan presiden ya, ya mungkin akan mendampingi presiden. Ya wallahu a'lam presidennya mana atau SP-nya mana nih. Apakah beliau yang saat ini sedang dalam konstelasi politik pilpres yang saat ini sedang dilaksanakan ya, bahkan sudah selesai, tinggal menunggu keputusan. Walau alam, apakah Imam Mahdi itu akan mendampingi beliau itu, salah satu dari yang terpilih nantinya. Lalu kemudian beliau bercerita dalam satu kisah perjalanan ruh, perjalanan rohani saya itu. Ya, saya sedikit cerita. Itu cerita tentang beliau menyampaikan akan mendampingi sosok SP ya, kalau bahasa Nusantara, bahasa kita kan SP, Satria Bening itu pada saat itu bercerita di sebuah tempat yang menurut saya asing sekali ya, sejuk, asing ya, banyak pepohonan, terus banyak air mengalir begitulah, suara burung, pokoknya asli sekali, indah, belum pernah saya lihat sebelumnya, never seen before. Jadi di satu tempat yang saya belum pernah kunjungi sebelumnya. Nah, beliau menyampaikan begini, bahwa nanti pemimpin Indonesia itu adalah sosok pemimpin yang akan membawa Indonesia menjadi mercusuar dunia lah, kalau bahasanya Pak Bung Karno ya, akan membawa Indonesia itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, beliau menyampaikan ke bukti-buktinya dari Quran surat ini, Quran surat ini. Nah, dicocokkan oleh beliau makna dari Garuda apa ya, nah, terus makna dari Pancasila itu apa. Beliau menyampaikan, beliau paham banget tentang Pancasila. Subhanallah ya. Jadi Pancasila ini kan bukan sesuatu yang serta merta dibuat oleh leluhur terus kemudian tanpa ada artinya. Ya, saya juga terkaget-kaget ketika beliau menyampaikan bahwa Pancasila itu memiliki ruh gitu. Itulah yang bisa menjelaskan itu sosok SP melalui nanti akan disampaikan oleh sosok Imam Mahdi itu, kata beliau seperti itu. Nah, keilmuan dari SP tersebut ya, itu nanti akan disempurnakan ya, karena selama Imam Mahdi belum bertemu dengan sosok zahirnya SP ini ya, atau zahir ketemu zahir ini secara keilmuan itu sebetulnya sudah diberikan, atau artinya gini, SP itu sebelum bertemu itu sudah berguru dengan Imam Mahdi sebelumnya ya, makanya SP itu didampingi oleh sosok leluhurnya, yang maksudnya leluhurnya itu dalam arti baginda Nabi Muhammad SAW ya. Jadi yang mungkin di apakan ya mohon maaf ini agak terputus, jadi saya majukan Allah. Nah, yang mana sosok baginda Nabi atau sosok leluhur mungkin ya, kalau di Indonesia itu leluhur atau Nusantara itu leluhur, yang mungkin leluhurnya dari calon SP atau presiden tersebut ya, yang jelas dari Nusantara lah ya. Itu pada saat SP ini masih belum bertemu dengan Imam Mahdi, itu secara keilmuan itu sudah diberikan melalui apa ya, melalui apa yang beliau ketahui dan apa yang beliau lakukan, maksudnya SP, apa yang SP lakukan, yang SP pelajari dalam kesehariannya ya, dalam tugas-tugas kesehariannya misalkan, atau apapun gitu ya, itu sambil dimasukkan keilmuan-keilmuan yang dari ilahiyah gitu, artinya disempurnakan seperti itu. Nah, sehingga sosok SP ini
ketika sudah waktunya memimpin itu sudah betul-betul mumpuni, meskipun mungkin beliau sebelumnya seorang pemimpin gitu, atau pemimpin suatu suatu organisasi kah atau apa, saya nggak tahu, atau pemimpin apa gitu, saya nggak tahu, tapi intinya begitu. Nah, jadi SP itulah yang nantinya itu akan membawa negeri kita ini, Indonesia, menjadi negeri yang maju, terus menjadi mercusuar atau menjadi rujukan dari negara-negara lain di seluruh dunia ini. Nah, makanya Indonesia bakal maju luar biasa, majunya luar biasa. Nah, kita berdoa saja mudah-mudahan dari konstelasi Pilpres ini, mudah-mudahan memang beliau-beliau lah yang seandainya nanti yang terpilih siapa gitu ya, adalah mudah-mudahan ya beliau-beliau lah ya, atau siapapun nanti, wallahu a'lam bishawab, ya nanti pasti akan didampingi oleh sosok Imam Mahdi itu. Nah, saya hanya bisa menyampaikan sejauh itu saja terkait SP, karena memang saya tidak diperlihatkan oleh beliau. Sempat saya tanya kan, lalu sosok pemimpin di sini siapa? Nah, beliau menyampaikan masih dirahasiakan gitu. Artinya ya saya tinggal ambil positifnya saja. Oh, mungkin karena sedang pilpres atau apa ya kan waktu itu ya. Jadi saya tidak berpikir ke arah sana ya. Tapi kembali saya tidak dalam rangka membuat opini bahwa SP-nya itu si A si B si C, tidak, karena saya masih wallahu a'lam kalau untuk SP sendiri. Nah, jadi kalaulah ada yang mengaku-ngaku SP ya di Facebook itu banyak sekali, di YouTube itu banyak sekali mengaku SP dalam arti itu pemimpinnya Nusantara, saya jamin ya saya jamin kalau memang beliau-beliau itu yang pada ngaku itu bertemu dengan Imam Mahdi, baik secara mungkin ya walau alam mimpi atau didatangi langsung atau mungkin yang lain-lainnya, kalau mereka-mereka yang mengaku itu tidak pernah dijumpai ya, saya rasa berarti dia bukan SP gitu loh, mengaku-ngaku saja. Tapi kalau di dalam mimpi atau didatangi terus dikasih tahu kamu adalah SP misalkan, mungkin ya bahasanya kamu adalah SP misalkan, ya bisa jadi. Nah, jadi saya rasa kalaupun memang mereka yang di luar itu mengaku-ngaku ya, kita bicara logika saja, yang mengaku-ngaku saat ini bahwa saya SP misalkan, seharusnya munculnya ini di tahun-tahun ini 2024 ini. Nah, yang paling tepat dalam arti yang bukan tepat, mohon maaf sorry, yang paling ekivalen ya kalau saya bilang saat ini kan sedang ada pilpres kan ya beberapa bulan yang lalu. Ya mungkin saja mereka ini asumsi saja, mohon maaf, asumsi. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi saya pastikan kalau ada pengakuan-pengakuan yang dimana dia itu tidak didatangi oleh Imam Mahdi ya untuk disempurnakan ilmunya, ya berarti itu hanya sekedar pengakuan gitu. Karena banyak sekali. Nah, rata-rata orang-orang yang mengaku SP ini cirinya adalah selalu ya berdasarkan nafsu. Mohon maaf. Contoh, dia membawa harta amanah gitu. Membawa harta amanah terus menunjukkan keilmuan, menunjukkan begini begitu. Itu sesuatu hal yang menurut saya itu halu. Mohon maaf sekali. Jadi saya bisa ini mencairkan dana amanah begini, itu halu. Terkait harta amanah itu saya jamin ya 1000% itu bohong tentang harta amanah. Harta amanah itu milik Imam Mahdi yang nantinya memang, nah ini satu tambahan, Imam Mahdi ini nanti akan memberikan harta amanah ya, atau bukan harta amanah sih ya, anggaplah sama harta amanah gitu ya, harta keduniaan ya kepada si SP. Untuk apa? Untuk mensejahterakan negerinya. Nah, makanya kita bersyukur Indonesia ini menjadi tempat kemunculan Imam Mahdi. Maka semoga nih siapapun pemimpinnya negeri ini nantinya, beliaulah yang akan didampingi oleh Imam Mahdi ya, siapapun
pemimpin di Indonesia nantinya, ya. Dan ketika didampingi oleh Imam Mahdi, berarti beliaulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin bahasa paling mudahnya ya. Sekali lagi, siapapun pemimpin negeri Indonesia ini, negeri kita ini, nanti itu akan didampingi oleh Imam Mahdi. Intinya itu. Berarti kalau seperti itu, dialah sosok SP-nya. Jadi saya kira itu saja kesempatan malam ini saya memberikan gambaran, bukan gambaran ya, petunjuk. Saya share petunjuk-petunjuk yang saya dapatkan, sekaligus mengingatkan kembali waktu semakin mepet. Kalau saya mencermati petunjuk itu ya, maka saya tidak akan lupa sekali lagi untuk saudara-saudara semua agar senantiasa menjaga kebeningan kolbunya ya. Iri, dengki, hasad atau adu domba ya, terus sombong, merasa diri, egois, segala macam, pokoknya penyakit hati itu yang akan merusak hati kita. Mari kita belajar kikis dari sekarang agar kolbu kita bening. Karena syarat untuk bisa selamat itu adalah kolbu yang bening. Syarat untuk bisa selamat, kolbu yang bening. Ingat, tidak hanya umat Islam saja loh, umat Nasrani atau Kristen pun, Buddha, Hindu, asalkan hatinya bening ya, hatinya bening, itu akan diselamatkan. Karena apa? Imam Mahdi itu rahmatan fil alamin. Nah, kalau yang hatinya nggak bening gimana? Orang-orang yang suka ngadu domba ya, mereka akan terjerumus sendiri mungkin dalam tragedi kemanusiaan kah, atau tragedi alam kah, dan lain-lain gitu, akan terjadi seperti itu. Nah, jadi buat saudara-saudara semua, mari kita jaga kolbu kita agar tetap bening ya. Jangan mudah terpancing oleh provokasi-provokasi ya. Pokoknya jaga deh, jangan mudah judge atau menilai orang bahwa oh si anu begini. Nah, kita jaga dah sebisa mungkin. Saya pun sama, senantiasa setiap saat saya berusaha untuk tidak berpikiran negatif seperti itu ya. Ya tetap saya masih kotor ya, saya akui saya masih kotor, tapi saya terus berusaha untuk bagaimana supaya saya terjauh dari penyakit-penyakit itu. Nah, tentunya khusus untuk umat Islam sendiri, bagaimana caranya? Ya, mari kita belajar untuk sikrul kolbu, Allah dalam kolbu setiap saat ya, setiap saat menjelang tidur, bangun tidur ya kan, terus sedang berjalan, sedang bekerja, ke toilet dalam hati ya, atau mungkin sedang mengendarai motor atau lain-lain lah. Setiap saat 24 jam kita berusaha untuk ingat Allah. Kalau lupa, tancap lagi Allah, lupa Allah gitu terus. Nah, nanti ketika tandanya, bagaimana tandanya kalau zikir kita itu sudah otomatis berjalan dari ujung kaki sampai ujung rambut? Tandanya adalah ketika kita kaget, maka lisan kita akan mengucap Allah gitu. Nah, itu tandanya bahwa zikir Allah tadi sudah berjalan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, insyaallah karena periode sekarang ini sudah periode akhir zaman. Nah, untuk pengijazahan zikir kolbu yang Allah ini, itu sudah tidak perlu harus wajib melalui mursyid. Nah, ini sudah pernah saya tanyakan kepada sosok Ruh Imam Mahdi pada saat saya berjumpa dalam perjalanan rohani saya. Jadi boleh untuk zikir Allah, tidak perlu harus kita menemui mursyid, harus diijazahi oleh seorang mursyid. Jadi itu saja dari saya. Insyaallah setiap ada petunjuk-petunjuk lain, saya nanti akan membuat satu konten dan saya akan kirimkan kepada Mas Surya untuk Mas Surya bisa bagikan di channel YouTube-nya. Kalau saya pribadi, saya tidak memiliki channel karena saya tidak bisa membuat atau mengedit-edit seperti itu. Saya hanya membantu menyampaikan informasi-informasi atau amanat-amanat yang saya terima ya dari saya al-yakin ya, petunjuk yang saya dapatkan ini itu petunjuk dari beliau langsung ya, yang insyaallah 99% kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan saya mengatakan
benar banget gitu. Karena kebenaran milik Allah gitu. Kebenaran yang saya maksud ini kebenaran milik Allah. Tentunya tidak ada satu tambahan-tambahan yang saya tambahkan sendiri, karena saya menyampaikan seperti ini nih, tanggung jawabnya itu dunia dan akhirat. Allah mencatatnya gitu. Jadi kalau saya salah menyampaikan atau saya tambah-tambah atau ngarang-ngarang, Masya Allah, saya bisa masuk ke dalam neraka jahanam yang paling dasar mungkin ya. Nah itu, jadi saya tidak ingin main-main. Jadi makanya kadang cara penyampaiannya pun saya agak hati-hati, karena saya takut ada penambahan dari diri saya gitu. Jadi itu saja. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat dipertemukan dengan kekasih-kekasih Allah ya. Khususnya wabil khusus bertemu dengan Al-Muntazar Imam Al-Mahdi yang bergelar Imam Al-Mahdi ya. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.